Hai anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Pak Asim. Kali ini kita kembali belajar IPA kelas 8 SMP. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Apakah kamu pernah kesulitan bernafas? Apa saja gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan? Mari kita pelajari gangguan pernapasan manusia. Beberapa gangguan pernapasan manusia yaitu influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis, asma, dan kanker paru-paru. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Perhatikan gambar di samping. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidungnya akan terasa gatal. Virus influenza dapat keluar dari tubuh manusia bersamaan saat batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus influenza juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian menyentuh mulut atau menyentuh mata. Agar tidak mudah tertular virus influenza ini, maka sebaiknya manusia selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Penyakit atau gangguan pernapasan yang kedua adalah tonsilitis. Secara normal, tonsil akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Nah, nama-nama virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza virus, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis adalah bakteri Streptococcus. Selanjutnya, gangguan pernapasan yang ketiga adalah faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring atau kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang menyebabkan faringitis adalah adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh zat kimia yang mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyakit umum sakit tenggorokan. Gejalanya biasanya seperti disertai dengan radang tonsil yang disebabkan oleh rasa nyeri saat menelan makanan. Gangguan pernapasan yang keempat adalah pneumonia. Perhatikan gambar di samping. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Cairan tersebut dapat mengganggu respirasi pada paru-paru sehingga oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Gejala pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas juga. Pneumonia ini dapat ditularkan melalui udara ketika penderita mengalami batuk maupun bersin. Untuk itu, ketika kamu menjenguk penderita pneumonia, sebaiknya kamu menggunakan masker. Gangguan pernapasan yang kelima adalah TBC.
seperti gambar di samping. TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh melalui peredaran darah dan sistem limfa, sehingga sistem imun tubuh menjadi lemah. Gejala TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Gangguan pernafasan yang keenam adalah asma. Perhatikan gambar di samping. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan yang disebabkan faktor lingkungan. Di antaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu-bulu hewan, peliharaan, dan lain-lain sebagainya. Masuknya alergen ini akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin yang dapat memicu menyempitnya saluran pernapasan sehingga penderita akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Penyakit atau gangguan yang terakhir adalah paru-paru, kanker paru-paru maksud saya, seperti gambar di samping. Kanker paru-paru terjadi karena pembuluh sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk berdarah, berat badan berkurang drastis, napas jadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok sama sekali. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan sekitar. Misalnya menghirup debu asbes dan polusi udara, termasuk akibat menjadi perokok pasif atau duduk berada di lingkungan orang yang merokok. Gitu maksudnya, perokok pasif itu. Demikian yang dapat Pak Asim sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.